ngobrol sama orang-orang yang kayaknya bakal jadi masa depannya stand up komedi di Indonesia. Oke, ini adalah bintang tamu pertama gue adalah Firja Logika. Wih, Suci juga lu udah juara 3 di kompetisi Yuasa. Yuasa, iya. Sama Pak Wendy. Pak Wendy, Lugas. Itu juara 3 kan? Juara 2 gue Lugas. Oh, juara 2 Lugas. Di tahun yang sama itu. Gokil. Harusnya rule of 3 ya. Oh, 3, 2, 1. Harusnya mantap, bener. Tapi bener gak Bang yang kata di Yuasa lu nilainya Jaksel dilebih-lebihin? Ini klarifikasi di sini Bang. Gue keterima ya, kayak misalnya di acara Yuasa dapet, di acara Lugas kena, di Suci juga sejauh ini aman. Tapi kalau misalnya dibawa keluar panggung, misalnya kayak job-job corporate atau apa tuh aman gak sih jokes? Selamat datang di konten terbaru gue di YouTube gue. Gue dapet nama judulnya Masa Depan Stand Up Comedy. Jadi ceritanya gue akan ngobrol sama orang-orang yang kayaknya bakal jadi masa depannya stand up komedi di Indonesia. Oke, ini adalah bintang tamu pertama gue adalah Firja Logika. Wih. Judulnya kayak judul-judul politik ya. Kayak judul politik. Gak tau gue juga nyari judulnya. Jangan dicengin sama malu gue nih. Namanya orang baru pertama kali nih konten-konten gini nih. Kalau kayak Bang Usen ini apa namanya? Belum kenal. Belum kenal. Iya. Belum kenal. Iya. Terus kalau sama yang udah kenal. Yang udah kenal. Iya. Ini nih masa depan komedi. Berat banget judulnya. Karena lu adalah, gue rasa kayaknya salah satu apa bilangnya, rising star lah. Amin. Pendatang baru yang lagi rame nih di skena stand up komedi. Apalagi juga lu masuk sebagai finalis di Suci 11 yang terakhir lagi jalan ini ya. Gimana nih Jalu? Kita cerita-cerita dari awal lu stand up. Lu kapan mulai stand up? Gue 2015 stand up. 2015. Itu di mana? Di Palembang. Oh, awalnya lu stand di Palembang. Oh. Apa yang memutuskan lu ikut stand up waktu itu? Nih, awal mulanya gue tuh temen gue tuh cuma satu doang Bang. Gue jarang nongkrong, nyarang itu, temen gue cuma satu doang. Nah, temen gue yang satu ini namanya Aan. Dia ada momen dimana datang ke gua. Dia bilang, ini ada lucu banget nih orang ini apa ngelawak sendiri di atas panggung. Video yang pertama kali gua tonton itu Cak Lontong. Ada beatnya gini. Akhirnya saya punya akun Facebook, walaupun beli second. Itu di Metro tuh, inget banget gua. Stand up Metro TV. Metro TV. Akhirnya buka-buka YouTube, ketemu lah tuh Radit, Panji yang di Canda Cafe. Canda Cafe. Canda Cafe. Komedi Cafe ya namanya? Canda namanya Bang. Oh, Canda? Iya, namanya Canda dah. Kalau nggak salah belakangnya itu Canda. Tau nggak lo yang kata? Sampoan, bengong. Komedi Cafe itu mah? Komedi ya? Yang ininya Ramon Papana? Iya. Komedi ya? Ya itu. Terus banyak tuh gue lihat Radit yang kata di radio apa gitu. Akhirnya situlah mulai. Itu lu apa? SMA atau kuliah atau kerja? Itu SMA gue masih. Masih SMA? 2015. Tapi nonton doang tuh gue. Itu gue udah SMA kelas 3. Selesai gue SMA, Suci 6 baru jalan, gue ikut komunitas. Ikut gabung komunitas? Bukan gabung. Stand up Palembang tuh bikin kompetisi internal. Tapi semua orang boleh ngikut. Apa namanya? Internal Palembang? Cuko 1. Nah, itu baru pertama kali. Oh, Cuko pertama. Ikut Cuko apa tuh? Cuma kompetisi komedi. Oke. Yang jebolan situ ya gue, Aji. Cuko 1? Lu enggak, Aji 2. Oh, Aji 2. Cuko 2. Aji DPR. Cuko 1 siapa aja? Gua Ali Alkaf. Itu juara satunya. Oh, juara satunya. Itu juara satunya. Gue juara 2, juara 4. Oh, juara 4. Juara 2? Juara 2 siapa ya 2? Oh, ada Aji juga namanya tapi udah enggak ada. Udah enggak aktif. Juara 3? Yusuf ada, Yusuf. Masih aktif? Udah enggak, udah jarang. Oh, berarti lu Ali juara 1, lu juara 4. Gokil juga berarti baru-baru gabung langsung ikut kompetisi internal terus langsung juara 4. Juara 4, tapi itu dia nerapin sistem ini juga, mentoring, ada mentoring di Palembang. Kayak di Jaksel kan Jas Merah gitu juga kan. Tapi beda Bang. Kalau di Jaksel kayak gini,
kita mentoring tuh setidaknya beneran disodorin kita nyodorin materi gitu. Oke. Kalau di zaman gue dulu itu tuh kayaknya di ini dah. Kombut juga pancelan orang kita pakai gitu. Jadi kombutnya tuh masih yang plek-plek kita bawain semua. Disuapin gitu. Iya, masih kayak disuapin gitu. Oh, ya dulu kayaknya. Sekarang udah lebih berkembang. Itu lu langsung gabung komunitas 2015 itu langsung yang kompetisi internal itu. Dulu ini grupnya masih di Line. Oh, aplikasinya masih belum di WhatsApp. Line. WhatsApp belum jarang ada yang make. Karena masih BB-BB-an ada tuh BB masih ada BB. Oh bener, belum ke Android-Androidan waktu itu, masih jarang lah ya. Nah, jadi sebenarnya mah lu bukan orang baru di dunia stand up komedi ya, cuma emang baru-baru ini aja nih yang kayaknya komedinya kesorot karena sebelum Suci juga lu udah juara 3 di kompetisi Yuasa, iya, sama yang sama Pak Wendy Lugas, itu juara 3 kan? Juara 2 gue Lugas. Oh juara 2 Lugas. Di tahun yang sama itu. Gokil. Harusnya rule of 3 ya. Oh 3, 2, 1. Mantap, bener. Mudah-mudahan lah, amin lah lu jadi juara 1, Suci 11. Tapi bener gak Bang yang kata di Yuasa lu nilainya Jaksel dilebih-lebihin? Ini klarifikasi di sini Bang. Gue klarifikasi bener, malah gue kurang-kurangin. Serius, saking gue nggak enaknya, takutnya gue disangka nilai lebih, gue kurangin. Gue sampai yang, aduh, ini kalau gue kurangin beneran kalah kayak gue sampai mikir gitu. Tapi emang gue kurangin. Maksudnya gue kurangin dari nilai yang gue harusnya gue kasih gitu. Tapi kan ada untungnya juri yang lainnya ngasih lebih. Iya. Gue untungnya tuh. Tapi kan ada momen lu pernah nyodorin nilai lu sama nilainya Bang Oki apa nilainya Radika Jamil kan? Di lu emang Jaksel kan kalah tuh. Nah di yang satu lagi menang tuh Jaksel. Itu makanya gue sengaja gue kalah-kalahin. Tapi juga tetap berharap yang mudah-mudahan kagak kalah gara-gara gue kurangin nih gitu. Untungnya bener aja. Ya itu. Tapi emang berarti apakah gaya main lu stand up yang dulu awal itu sama sekarang udah jauh berbeda tuh ya? Sama Bang. Sebenarnya sama. Cuman kayaknya tuh gue lebih ini di setup. Ngerangkai setupnya yang jadi lebih ini. Lebih rapi gitu atau lebih ada ceritanya gitu. Di setupnya emosinya di setup semua gitu. Dibanding yang dulu awal-awal. Pansalin mah sebenarnya sama aja. Apalagi lu sekarang kayaknya nih kan bisa dibilang kayaknya gaya main yang baru nih. Karena banyak yang orang tuh kaget dengan materi-materi lu yang kayak bohong dan lain-lain gitu. Mungkin kalau bohong-bohong atau absurd-absurd dari dulu juga ada ya, kayak Bang Heri Hore, Bang Viko, Frimawan juga dulu bilangnya absurd gitu kan. Tapi ini lu kayak level berbeda lagi nih daripada mereka kayaknya ya. Kalau gue rasa, karena dari segi ceritanya ada kayak masuk akalnya, tapi bohong juga gitu. Tuh lu dapat dari mana tuh ya itu begitu? Lah itu karena pancelannya nggak masuk akal, orang bilang kalau absurd tuh setidaknya harus logis dulu, diterima orang dulu. Jangan udah ancang-ancang pengen bercanda lah, jadinya begitu. Jadi bohong itu, di setup gue bener kan. Matanya di punchline. Dan kalau lu nanya, lu di Palembang gitu juga nggak? Gue Palembang gitu juga. Udah gitu? Nggak tahu ya, dulu kayaknya di zaman itu tuh kita tuh kan diajarinnya punchline tuh pematahan, jadi harus patah. Ada beat orang Palembang tuh kayak gini. Gue tuh kalau lagi naik motor suka aktivitas lain, balas chat, kan teleponan, buka counter. Itu kan pasti bohong mah. Yang gitu-gitu. Cuman bedanya sekarang setupnya yang gue jelasin lebih panjang, buka counter. Mana ada yang beli lagi ya kan? Tukang mobil lah gue tambahin gitu. Lu terusin di belakang. Iya. Ini tuh memang kayak orang udah bohong terus ditambah lagi dengan kebohongan lagi yang di Pak Wendy dah tuh yang istilahnya orang-orang ceritanya komennya makin lama makin percaya sama omongan. Iya. Karena sebuah kebohongan yang diterusin lama-lama bisa jadi kayaknya bener nih. Kalau apa namanya referensi atau apa lu sebenarnya ngeliat komik siapa sih? Putra Patinama.
Itu kan lu pasti Jaksel. Iya. Sebelumnya Siapa ya? Enggak, gue tuh yang gue demen Radit, Rian Adriandi, Ge Pamungkas. Yang lu demen tidak ada yang mencerminkan lu banget. Maksudnya lu gimana demennya? Maksud gue orang kalau demen nih ya, ada kali dari mereka yang keserep gitu. Enggak, tapi akhirnya kan kalau sekarang yang gue demen tuh Radit, Bonar Manalu, Putra Patinama. Itu keserep bang ke gue bang. Bonar Manalu. Bonar tuh kejadian apa direspon. Nah Bang Radit kejadian apa direspon dengan lebay, kan dia selalu main ini. Nah Bang Putra diksi lucu. Gue jadi pola stand up gue tuh. Ini dari 3 orang ini yang sekarang nih. Kejadian apa? Gue respon dengan kata lucu, gue mimikin dengan lebay. Sebenarnya gitu bang. Kombinasi. Ada kombinasi Bang Radit, Bonar sama Bang Putra. Oke. Keren. Jadi kagak nyambung kan. Kombinasi yang unik nih. Terus kalau gue kan dulu kan zamannya banyak lah ya, ada zaman misalnya kayak zaman Bang Bintang BT di komunitas banyak tuh yang mencoba kayak Bang Bintang, atau zamannya Frimawan ada juga tuh yang mencoba kayak Frimawan. Lu berpikir gak kayaknya ada zaman nanti yang kayak luluan nih di komunitas? Nggak tahu, kayaknya ada sih. Pam-pamnya udah ke gua-guahan bang. Pam-pam Jaksel. Di Jaksel ya? Iya. Minimal dari Jaksel lah ya, ada yang kayak luluan nih. Tapi justru pas Priso keluar nih, orang komen di YouTube gua, isinya gini, kayak nonton Rio Dumatubun plus Egi gitu. Deliverynya Rio, materinya Egi gitu-gitu. Karena lu emosinya cukup tebel ya dalam deliverynya. Kayak Rio, Egi materinya. Jadi ada yang komen, lu baca dah. Kayak ngeliat Rio bawain materi Egi gitu. Egi jahil-jahilnya atau diksi-diksinya ya. Terus apa lagi? Gue bingung nih. Kalau ngobrol episode pertama ini friend. Iya namanya gak ini. Gue sampai nanya ke AI pertanyaan-pertanyaan. Coba kita lihat ya. Tapi emang nama gue udah masuk di AI. Enggak. Nanya kalau ngomongin soal masa depan stand up komedi kayak gimana gitu. Gini. Tapi kan misalnya kalau ngomongin teknik pola jokes kebohongan lu tuh mungkin kalau di skena stand up bisa gampang kayak lu tuh? Enggak bang, sangat tidak itu. Oh iya, lu pernah apa yang lu alamin? Gue pernah aja nyoba waktu job acara partai itu, ngebawain materi aneh. Di hadapan orang-orang tua partai gitu, orang-orang umum kagak ini. Tapi akhirnya kan gue nemu materi, ini nih yang baru nih yang kena nih. Ada. Tapi bohong-bohong juga? Bohong juga, tapi enggak yang sampai... bohongnya mungkin batasannya beda gitu ya. Kalau di acara skena stand up komedi bisa lebay nih. Pacarannya gue turunin bang. Bukan gue turunin. Ekotnya tuh gue lepasin gitu, jadi kayak biasa aja. Biar orang-orang itu kagak kaget lah ya. Kagak. Kayak ini nih, yang beat gue masakan ubi ungu. Gue cerok mana ada pasir ungu. Bener. Itu gue ganti, nggak ada pasir ungunya. Nggak ada pasir ungunya. Adanya? Semuanya ungu bang, mirip racun tikus pak. Gitu. Jadi yang kayak gitu doang. Iya. Biar orang nggak yang, loh kok tiba-tiba ada pasir ungu gitu ya. Jadi yang ringan gitu. Terus sejauh ini di Suci lawan-lawannya ini kalau misalnya tayang mungkin masih agak lama lah ya nih. Gue edit atau gue nabung dulu ya. Kalau di Suci nih nanti lu lawan-lawan lu tuh kira-kira ada siapa aja yang berat atau menurut lu nih saingan sulit gue nih gitu. Kalau sulit mah kayaknya berat semua tuh. Karena gue tuh percaya kalau udah masuk Suci tuh orang udah bisa nulis sendiri. Udah punya teknik komedinya sendiri, dia udah tahu teknik komedinya. Cuman kalau misalkan yang beririsan langsung sama gue tuh Deki yang beririsan langsung. Dia termasuk aneh juga ya materinya ya. Itu yang mengeri sih. Karena waktu pas Priso tuh kami tuh udah banyak orang yang menduga tuh ini kalau Deki masuk gua nggak masuk, kalau gua masuk Deki nggak masuk. Karena pola mainnya mirip. Iya. Tapi nyatanya lu berdua masuk nih. Nyatanya berdua masuk. Dan kayaknya berasa beda juga ketika pas sudah tampil. Bedanya di? Ya Deki jelas aja ceritanya jelas, ininya jelas. Lu enggak? Gua enggak.
Bukan stand up loncat-loncat gua kagak sesuai lah sama kaidah stand up. Iya ya, gue kalau bikin materi Deki yang di pre-show aja deh, yang kemarin lu kan cerita lu bini lu nggak bisa masak. Kalau Deki dia ibunya tukang nasi uduk. Nah, pembeli nasi uduk pagi macem-macem gitu ya. Ada anak kecil, bawa-bawa mulutnya bau gitu. Ini normal tapi itu premisnya jelas. Ceritanya juga kemungkinan kejadian benerannya iya gitu ya. Lalu enggak ya? Enggak. Lalu jauh ya apa kejadian ada istri ngaduk sarden begitu tuh. Kemungkinan emang istri lo doang aja kali yang gitu. Iya. Makanya bingung tuh gue yang kayak gitu-gitu tuh. Tapi berarti itu memang jadi satu kelebihan sendiri buat lu ya, punya cerita-cerita yang begitu gitu. Kayak emang di hidup lu juga kejadiannya sekitar hidup lu tuh kebetulan cocok dianeh-anehin gitu. Yang di show kedua lu bawain materi apa? Show kedua gua ini kayaknya udah tayang sih ya. Udah nih harus. Show pertama udah tayang harusnya. Show pertama hari ini. Kan itu yang tadi di pre-show ya itu ya. Yang show pertama lu bawain show apa? Pertama nih hari ini. Gua bawain kerja sama Limbat. Kerja sama Limbat. Oh kan itu aja udah itu aja udah cukup aneh gitu. Ada orang kerja sama Limbat ya. Kok bener ada karyawan Limbat? Di antara banyaknya lapangan pekerjaan kok bisa lu bekerja sama Limbat? Itu apa yang lu bahas di situ? Ini komparasi perbandingan antara gua kerja di sini sama kerja di Limbat. Oke, sekarang sama Musdalifah. Iya, kayak salah satunya tempat kerja gua sekarang nih. Teman-teman gua namanya bagus, ada Dian, ada Putri, ada Vivi. Pas gua kerja di Limbat, rekan kerja gua Kisuro, Kiprawiro, Jeng Lasmi gitu. Iya kan? Terus apa namanya? Pulang aja gue merasa keren kerja di sini kayak, weh pulang lu, pulang. Dulu gue kerja di Limbat nih kalau pulang nih, tanda, hamba pulang dulu, elang datang naik elang. Gitu. Aneh. Gokil. Iya emang kebetulan cerita-cerita di sekitaran hidup lu mendukung juga tuh emang buat gaya materi lu gini. Tapi Bang Pon gue nggak waktu kan Jaksel ada kompetisi internal jas merah. Lu ikut juga? Gue ikut waktu itu. Pas bantu lu keluar WO gua. Iya, gara-gara ada kerjaan. Pernah ada momen lu ngejuriin gua tuh. Kayaknya itu lu pertama kali gua nonton. Lu nonton gua pertama kali. Betul. Gue inget banget itu pecah perasaan gua, dapat ketawa. Tapi respon lu gini. Lu tadi ngapain dah? Respon lu gitu. Lu tadi ngapain dah? Karena lucu mah lucu, cuma gue aja gimana komentarinnya bingung gitu gue. Tapi lu ngebantah nggak kalau ada orang yang kayak gitu di luar pakem stand up gitu? Atau mungkin kayak Ronald tiba-tiba stand up nggak bawa materi beneran briefing aja, pokoknya di luar dah. Iya nggak, kalau gue mah nggak apa-apa gitu, yang penting mah lucu-lucu aja gitu. Mau lo ngapain juga namanya mas stand up kan yang di ini kan lucunya gitu. Apalagi lagi dalam kompetisi gitu, apalagi itu kan yang diadu pasti lucu-lucuan gitu. Kalau entarnya di luarnya misalnya mau berkembangnya gimana, nah itu masing-masing dah mikirin gaya komedinya atau misalnya pilihan-pilihan bahasanya kan itu kayak gitunya juga kan dipikirin. Karena waktu Suci tuh gue ke rumah Remin sama Rais bikin konten. Rais mau promo tuh. Terus nanya sama Bang Remin, lu kalau misalkan audisi tuh emang nggak suka komik absurd apa gimana? Nah Bang Remin tuh ngomong gini, gue absurd tuh masih gue nilai. Asal ditulis, kata dia gitu. Kalau misalkan berasa ini kayaknya improv di panggung nih, beberapa ininya titik punchline-nya tuh dia tuh hilang respect. Malah gitu. Respect. Apa sih kata-katanya, pokoknya yang lebih halus kayak nggak begitu notice lah kalau misalkan berasa di itu. Kalau ditulis tuh pasti dinilai Remin bagus gitu. Oh gitu. Apa ya istilahnya, berarti mungkin kalau direncanain lah sama Remin lah. Ibaratnya mungkin kayak gitu ya. Karena mungkin yang dinilai sama Remin soal effort ngerjain bikinnya gitu, effort bikin materinya gitu. Dibanding sekedar naik antar aja deh punchline-nya dapat di sana. Masalahnya kan juga mungkin dari Remin nilainya
Ya, iya kalau lu udah oke dari segi misalnya apa jam terbang gitu. Jadi spontan lu juga oke gitu yang dapat di panggungnya tuh bagus-bagus. Kalau ini kan enggak terlalu gambling gitu. Mungkin yang dinilai remin. Tapi yang kayak gua tuh, lu kan termasuk angkatan awal-awal stand up kan? Gua enggak, gua baru 2013. Ya awal lah itu. Iya, iya. Masih ibaratnya masih dekat banget sama kalau yang peserta Suci 11 itu yang si Rizky. Iya. 2011 ya, 2011. 13 tahun dia. Senior, iya seniornya Cing Abdel lah kata dia. Nah tapi lu ngeliat nggak yang dari yang zaman dulu tuh yang gayanya kayak gua gitu? Nggak ada. Gue juga makanya ini kayaknya jenis-jenis komedi baru nih gitu. Pun gini, misalnya kayak gue bilang bandingin sama kayak dulu Bang Viko materinya ngomong sama robot. Itu kan kayak absurd yang dilogikain ini susah gitu. Kalau lu tuh gue ngerasa ada absurd-absurdnya yang dilogikain tuh masih bisa gitu. Ya kayak Pasha Ungu keluar dari shop aja masih bisa kalau dendangnya gede. Kalau lu konteksnya dari itu, konteksnya itu kan dari ungunya. Ya enggak, maksudnya dari ungu, terus ada Pasha Ungu keluar gitu dari shop. Kalau kita mau logikain gitu, bisa aja kalau dia masuk shop yang didang-dang gede, kan orang muat gitu ya kan. Masih bisa, tapi kalau robot ngobrol, gimana kita kejar nih gitu, kejar logikanya. Tapi di Suci kalau mau hitungan bohong mah ada Bang sebelum gua. Siapa? Coki Anwar. Oh iya. Oh iya. Nah, ini juga bisa dilogikain juga semua kan? Iya. Enggak juga Bang. Juga. Mati orang logikainnya Bang. Ini apa? Sama ini orang-orang lemah yang naik motor masih neken rem. Saya no. Saya ngerem pakai kaki sampai sendalnya putus gitu-gitu apa ya itu kan itu dia gue bilang masih bisa kan. Dulu kan kita ngerem sepeda begitu ya. Walaupun kalau motor agak sulit dilogikain ngerem pakai sepeda, tapi masih mungkin. Sama ada kayak lu maksudnya logika bohong logikanya tuh masih ada gitu. Makanya kemarin siapa ngomong gitu, ini ada nggak yang kayak dia nih? Kayak gua gitu, ada nggak kayak gini? Main bohong-bohong Suci, ya itu Coki Anwar. Coki Anwar, bener. Gue juga tadi kayak siapa ya bohong kagak pikiran, coynya Coki Anwar ada dulu. Tapi nggak act out Bang Coki kan, nggak begitu banyak. Bener, dia kan apa bawaannya malah deadpan juga kan, nggak ketawa gitu. Lalu lebih ceria pembawaannya. Pas nama lu juga di sini di Suci ini pakai nama Firja Logika ya kan? Iya. Itu lu awalnya kan nama lu Firja Monyet. Nah, siapa yang memutuskan untuk ganti atau memberi ide lu ganti jadi Firja Logika? Ate. Iya. Karena di Yuasa. Oh, pas lagi di Yuasa. Saat di Yuasa, gue tuh maltek dikatain orang bohong ya di Yuasa. Pertama kali awalnya ya di internal doang. Betul. Malteknya di Yuasa. Bener. Nah itu udah karena acara komunitas kan, suka ada senior nonton kan. Pas banget ada Ate tuh nonton. Dia bilang, nama lu mending ganti aja. Awalnya tuh Firja Logic atau enggak Logika kata dia. Kayaknya Logika aja lebih Indonesia. Kenapa Ate nyaranin itu? Kata dia materi gue kan dulu nggak masuk logika semua. Malah karena nggak masuk logika. Kalau gue malah mikirnya masih bisa dilogikain, makanya kebohongan lu masih bisa dilogikain, makanya Firja Logika. Iya, tapi pun logika itu semua tetap nggak masuk logika. Nggak masuk logika pada dasarnya, tapi gue bisa ngebelain logikanya sampai mati. Materi gue semuanya. Iya. Pas banget, keren. Kayak yang kata bapak gue tangannya dimakan buaya, sisa kelingking dong. Bisa gue logikain itu Bang. Buaya kan mulutnya gini. Wajar kalau kayak gigitnya sini doang. Nah, tapi ya emang ada daging sih. Iya. Segini-gininya. Iya. Orang-orang kan itu nangkepnya kan kemakan kelingking doang putus gitu kan. Kagak nempel. Kalau di logika lu tuh nempel. Iya. Karena mulutnya kan manjang gitu. Keren nama panggung Firja Logika. Pokoknya Suci lagi berjalan, ya semoga lu bisa panjang dah. Amin. Sampai juara lah, amin lah bisa. Amin.
Tapi suci tuh berpengaruh besar bang ya. Berpengaruh besar nggak kata? Walaupun banyak juga sih lulusan suci yang nggak ini. Ya, salahnya tuh apa? Pengaruhnya, gua rasa mah tetap ada pengaruhnya ya. Tapi walaupun mungkin beda-beda kadarnya bagi masing-masing orang gitu. Balik lagi karena setelah kompetisi ya udah balik lagi masing-masing kita sendiri gitu. Kayak gue misalnya biar kata juara suci tapi abis suci kagak ngapa-ngapain, ya udah hilang-hilang aja gitu. Dibanding yang bikin sesuatu, bikin karya atau apa gitu-gitu. Iya. Jadi harus setelah suci ngapa-ngapain lagi sih gitu. Nggak bisa ngandelin titel sucinya doang gitu. Ya kan kayak gue baru sekarang ini bikin. Udah dari tahun berapa? Udah telat berapa tahun gitu kan? Emang kadang beda-beda orang lah kepentingannya kan. Ada emang yang rajin, ada yang enggak gitu dah. Ya udah dah, terima kasih Birja udah mau menjadi bintang tamu pertama di konten masa depan stand up komedi. Inilah figur masa depan stand up komedi di Indonesia. Terima kasih.